Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 58 yang sama kitabnya penulis. Wala tatlub, sambungannya lah diciri semalam lah. Jadi nasihat yang keberapa nih masing-masing menghitungnya lah. Jadi jar Nabi, wala tatlub, jangan engkau mencari, menuntut sakhatar Rabbi, akan kemurkaan Tuhan engkau. Jadi kemurkaan Tuhan jangan dicari-cari. Kayak apa cara mencari-cari kemurkaan Tuhan tuh? Biridhol makhlukin, dengan mencari ridhonya makhluk. Jadi kalau kita berbuat dalam sehari-hari ini 24 jam mulai bangun guring sampai guring, kalau perbuatan kita itu dasarnya mencari ridho makhluk, maka berarti mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi dasar kita berbuat itu apapun, perbuatan kita tuh dasarnya mengharap keridhaan Allah, bukan keridhaan makhluk. Nah, keridhaan makhluk itu menggiring aja. Bila Allah ridha, biasanya makhluk itu lebih 50% ridha juga. Nah, memang kada seberatan makhluk pengridha, karena titisan Abu Jahal itu ada terus. Itu sudah jelas mulai sejak zaman Nabi. Jadi kata kawa kita tuh menghadapi keridhaan makhluk 100%, kata kawa pasti ada yang mencela, itu pasti sudah. Sebaik-baik manusia Nabi Muhammad contohnya ada aja yang menyembati, apalagi kita yang jauh dari Nabi ini nih. Nah, jadi mencari keridhaan makhluk itu sia-sia. Ghayatun la tudrak, dalam kitab hikam tuh, ghayah la tudrak, sebuah cita-cita yang tidak akan pernah bisa dicapai. Nah, maka lebih baik kita mencari keridhaan Allah, maka makhluk pun menggiring. Nah, menggiring ya kita. Wala, sambungannya pulang, wala tu'sir, tuh kalaunya dibaca tu'asir boleh juga, wala tu'sir boleh juga. Wala tu'sirid dunya 'alal akhirah, jangan engkau mengutamakan urusan perkara dunia melebihi urusan perkara akhirat. Nah, jadi cirinya bahwa perkara akhirat kita tuh lebih unggul dari dunia, 4 di diri kita tuh ada, itu cirinya. Kalau yang 4 macam ini ada di diri kita, berarti urusan dunia lebih unggul daripada akhirat. Nah, pertama menuntut ilmu kita tajadwal, yang fardu ain. Yang kedua yang wajib kita mau sudah menyempurnakan. Bahari di kada-kada, yang menapina kada tapi mengaruan bahari itu di kada. Nah, imbah itu pulang yang sunnah ada kita mengambil bagian walaupun sedikit. Wiritan dari paguruan kacak benar. Nah, kalau 4 macam itu ada di diri kita, berarti kita termasuk mengutamakan akhirat dari dunia. Minimal sudah tuh. Nah, tapi kalau menuntut ilmu kada terlihat, padahal malaikat absen nih. Ayo aja malaikat, ada kada di langgar Firdaus orangnya yang si undol ini, nah. Lihat di malaikat, oh kada ada. Nah, kada ada loh ini. Kadada ini sampai pertama disampaikan malaikat kepada Allah Ta'ala dulu, kadada si undol. Yang kedua disampaikan malaikat kepada orang tuanya bila sudah meninggal dunia. Maka yang ketiga pula disampaikan malaikat kepada Nabi, bahwa si undol bin si andil di langgar Al-Firdaus kada 4 pengajian sampai berita tuh ke Allah, ke Rasulullah dan ke orang tuanya. Maka bersedihlah kedua orang tuanya. Nah, itu Nabi pang tempat dia sedih, Allah Ta'ala kada sedih, muru kasih den. Nah, itu
Maksud undul nih tuh. Ini beratan kita undul beratan, periksa saja dalam salawar tuh. Ada yang berambutnya yang kepalanya nih tuh. Undul beratan ya kalau. Nah, itu maksudnya. Nahnu minhu. Paham labian? Nahnu minhu. Secara sabab tuh ya kalau. Wala tu'sirid dunya 'alal akhirah. Wa idza sa'alaka, ini sambungannya pulang nah. Yang keberapa kan inilah. Wa idza sa'alaka akhuka al-muslimu, apabila meminta kepada engkau oleh dangsanakmu yang Islam, saudara seagama nih, ma indaka, sesuatu hartakah, tenagakah yang ada di sisi engkau, kita ini mampu, fala tabkhal alaih, maka engkau jangan mamalarakan. Nah kalaunya ada, nah kalaunya kadada bang, kada kau jadi paksakan. Ini kalaunya ada, jangan kita memalarakan apabila sesama seagama meminta lawan kita. Ngabari semampunya, tapi dilihat juga orangnya. Ini bisa orang itu tamak. Nah kalau orangnya tamak, berusaha pengulir, pokoknya hobinya tadi meminta aja. Nah maka memberi ini itu sekadarnya aja, memberi sekadarnya. Apalagi mungkin kita tahunya meminta segan minum minuman keras misalnya, nah itu kan usah dibarin itu. Bari nasi bungkus aja langsung dimakannya kayak itu aja. Kadang aja kita bilangnya makan nasi bungkus ya kanyang aja, lalu nya kita berbuat maksiat pulang aja, itu belum tentu kita kada tahu ya. Kalau kada tahu itu jangan menangguh berdahulu, jangan, kita kada tahu apabila kayak apa sesudahnya itu kada tahu kita. Nah cuma kalau jelas-jelas injat sagan yang berjudi kah misalnya atau apakah nukar buntut kah misalnya, wal jam taman duit aku nah aja, kita tahu sudah pasti nukar buntutnya, kalau bisa diberi. Kita kada memberi itu bukan berarti mamalar. Kita kada hendak ta'awanu 'alal ismi wal udwan, bertolong-tolongan dalam berbuat kejahatan dan permusuhan, itu dilarang oleh Tuhan. Wanzur fi amri dinika ila man huwa fawqaka, lihatlah urusan agama engkau itu ke atas, kepada orang yang lebih alim, lebih ahli ibadah, lebih baik pada engkau. Jadi kalau urusan akhirat, pandang ilaman huwa fawqaka, kepada orang yang di atas engkau. Kalau urusan akhirat, jangan melihat yang pangulir pada kita. Bahkan ada aja yang pangulir pada aku aja, santai aja kita aja. Nah luput pakai itu. Kita nih kada sambahyang misalnya, artinya barang haji itu sembahyang, kita teliti kawan ada banget pada kita, lo santai aja kita nih luput ini tuh bang aja awal di tanah aja terusnya mana bersembahyangan aja, mun aku nih masih genelnya dosa aja misal, nah itu kada boleh no kayak itu ciri alamatus sakawah namanya, ciri celaka. Nah kalau urusan ya, akhirat, lihati orang yang di atas pada kita. Wapi amri dunyaka, tapi kalau perkara dunia engkau, pandanglah ilaman huwa dunaka, pandang kepada orang yang terendah pada engkau dari sisi ekonomi. Nah, kalau urusan dunia, lihati orang yang sakit pada kita. Kita hari ini makan kada bayiwak, kada apa-apa. Orang pun kada beberes, alahan lagi ya kalau. Nah, kada apa-apa kada bayiwak, tapi bayam, sama aja. Sama aja. Wala takdzib, jangan engkau berdusta. Sebab bila berdusta apa karena wala tukhaliti syaitana, dan jangan engkau bakawan lawan syaitan. Pemahamannya orang yang berdusta dikawali syaitan. Nah, wawnya tuh wawlil bayan naranya istilah nahwu itu. Jangan engkau berdusta lah, jangan engkau berparak bercampur lawan syaitan. Sebab bila berdusta cagar bakawan lawan syaitan. Nya kita tuh bila sekali berdusta pian cagar biasanya pacang bersambung di situ episode. Jadi hati-hati. Nah, jangan engkau mengawani syaitan. Kayak apa cara mengawani syaitan permulaan? Berdusta. Baik berdiam ya. Wa da'il batila, tinggalkan, jauhi perkara yang salah, batil. Apa aja perkara yang salah, kada usah kita umpatan. Jelas benar hukumnya haram sudah, sekalinya ada yang membolehkan. Kada usah kita umpatan. Misal kayak itu. Wala takhud minhu, jangan engkau umpatan di perkara yang batil tadi. Nah, jangan umpatan ya sidin. Nah, injir Nabi lah ini nah. Wa idza sami'ta haqqan,
Nah, ini pulang berikutnya nah. Wa idza sami'ta haqqan, apabila engkau sudah mendengar dan paham serta mengerti ilmu yang benar, haqqan itu ilmu yang benar, fala taktumhu, jangan engkau sembunyikan akan ilmu yang benar itu. Jangan jadi guru bari inilah, jangan hendak masuk surga tuh seorangan. Jangan hendak masuk surga seorang babawaan masuk surga. Kita tuh sudah paham lawan ilmu ikhlas misalnya. Nah, ada bisi kawan yang kada ikhlas, kita asa prihatin melihat begimitan tuh kita mamadahi. Jangan kita aja yang ikhlas, kawan kada. Nah, bila kawan kita ini misalnya bila kita pina mamadahi ma'antol, nah, bawainya ke pengajian supaya paham juga ikhlas, paham juga sabar. Nah, kayak tolerannya tuh. Jangan kita taktumhu ya Nabi, jangan engkau menyembunyikan akan kebenaran. Wa'adib, bahkanlah kebenaran yang bahkan kita tuh wajib menyampaikan. Misalnya orang nih hendak mengucap 2 kalimat syahadat lawan kita ini kan paham ya sudah nih, itu jangan bakaina cepat aja langsung. Hadang dulu aja kita, kain dulu aku makan dulu, jauh ada boleh itu masalah makan. Kalau ada orang hendak mengucap 2 kalimat syahadat langsung aja situ saya ini, itu wajib hukumnya tuh. Jangan kain aku makan dulu aja, jadi menghadangi orang tuh bah makan aku nak bihira dulu aja, hadang itu kadang sabar dulu aja, betul bihira kadang berkuruk dulu walai aja. Nah itu kada boleh kayak itu. Nah kebiasaan kita tuh kayak itu pian katuju memperlambat di kita. Mantangan orang tuh panting bener lawan kita dulu memperlambat kita tuh. Nah kayak itu tuh. Wa'adib, nah sambungannya wa'adib ahlaka wa waladaka. Adib tuh ajari akhlak, ajari adab, ajari ilmu pengetahuan. Ahlaka akan keluargamu, maksudnya istrimu di sini. Ahla itu istrimu. Wa waladaka dan anak-anakmu dilajari, berarti laki melajari ini. Bima dengan pelajaran. Yanfa'uhum yang memberi manfaat kepada mereka indallah di sisi Allah. Nah, maka ilmu apa yang bermanfaat bagi mereka anak bini kita? Ujar para ulama 3 macam. Ya kalau tauhid, fikih, tasawuf itu yang paling bermanfaat. Wa yuqarribuhum ilallah, dan ilmu yang engkau ajarkan kepada anak bini itu mendekatkan mereka kepada Allah. Ilmu apa lagi bukan ilmu yang 3 itu? Wa ahsin ila jironika, sambungannya pulang. Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu. Ujar guru sekumpul baharilah sekurang-kurang berbuat baik lawan tetangga ini, jangan mengganggu. Jangan mengganggu gitu. Jangan sampai kita mengganggu hak tetangga. Itu sekurang-kurangnya. Jadi kita masing-masing melihati ya, jangan-jangan aku ini mengganggu tetangga. Berpikir pada kita sebab gandal bener nih pian anunya, sebab Nabi itu mewasiati lawan kita urusan tetangga ini luar biasa. Model ujar para sahabat, model kayak tetangga ini bila kita mati ini mewaris kita modelnya toh, saking Nabi itu luar biasa memperhatikan. Sebab kena di akhirat tetangga kita ini umpat jadi saksi di kiau, kada langsung masuk surga pang di kiau tetangga dulu. Bila tetangga asisi, nah bila tetangga kada asisi ngalih benar nih urusannya, maka kada kudu sogok-sogok. Apalagi tetangga ini lawas sudah sarik di tengah, awas cek kena ikam. Bila masuk surga pas terkebulan malaikat mengiau yang kita ini sudah lawas sarik. Nah, pas benar aja kita ini. Pas benar nih. Di sini aku hendak mengalihinya masuk surga. Nah, padahal sudah masuk surga sudah kada jadi masuk surga. Tetangga kada tanda tangan ayo. Nah, jadi hati-hati. Kayak kita misalnya mau rumah tinggi, bertingkat 2, bertingkat 3, itu hati-hati. Banyu hujan kamana gugurnya, atap banyu hujan, atapnya gugur banyu kah banyolong gugur. Nah banyu yang di atap tuh gugur, kamana gugurnya? Sekalinya gugurnya ke rumah tetangga kita, maka banyak pulang sampai miris-miris pulang atapnya misalnya tuh. Nah itu berbahaya bener tuh. Hati-hati bener nih, kementang kita sugih misalnya bangun di hati dulu, beizin dulu. Bila kita membangun rumah tuh bertinggi bertingkat tuh beizin tetangga harusnya. Itu peraturan agama. Bila jadi tetangga oke, no problem, hanya gawi. Bila ujar tetangga jangan, karena talindung aku rumahku. Nah talindung aja tuh sudah zalim kita. Hati-hati benar.
Jadi urusan dunia ini bakalah-kalah aja. Jangan yang hendak bahadatan ya, kalau saling bemajuan rumah pas tak kartak ada mobil. Enak bisa saling bermaju-maju rumah. Nah, sambungannya pulang. Wa ahsin sudah, wala taqta' aqribaka. Jangan engkau putuskan akan persaudaraan dekatmu. Nah, kita bisa keluarga dekat, jangan sampai bahualan ya kita. Nya kadang-kadang ada pian bahualan tentang udah banyak sanak bahual. Udah sanak kakak ading itu termasuk akrab, termasuk dekat gitu. Bahasa pupu, mamarina lawan kaponakan misalnya, itu termasuk keluarga dekat darahnya. Jangan sampai itu putus hubungan. Jadi kita yang tetap pintar nih bakalah. Misal ading bina mau rimbat-rimbat, nah kita yang kakak yang terpintar nih bakalah. Jangan 4 jam merimbat-rimbat. Bakalah yang terpintar. Nangka itu jadi kada jadi hual. Jangan sampai benang sanak model kayak anak batin pasan pernah terjadi pian kayak itu. Di mana-manain gitu ya kalau. Nah, gara-gara apakah bahualan itu kada boleh nangka itu. Waldawi rahimika. Nah, dan kepada orang-orang yang ada hubungan kasih sayang dengan engkau. Nah, misalnya anak, bini, minantu, mintuha masuk juga di situ. Wasilhum. Nah, wasilhum artinya rajutlah tali silaturahmi lawan bubuhan mintuh. Rajut tali silaturahmi. Tapi kita lihati dulu, amun kawa kita merajut tali silaturahmi dengan keluarga dengan cara sama hubi, sama-sama ke pengajian turunan misalnya, itu bagus benar kayak itu. Jadi cara merajut kita silaturahmi itu tak kumpulannya itu di pengajian. Nah, itu yang bagusnya. Jadi kita bertamu lawan sapopo di pengajian, tetamu, bagus benar. Tatamu lawan mamarina di pengajian. Jangan sampai tali silaturahmi itu tatamu di panduman. Sekali mahantak lampu pajah bang soal benyala pian kacil aja. Nah, mamarina sekalinya ini lain silaturahmi darahnya. Kada usah tinggalkan aja sudah. Nah kayak itu. Pian kacil aja. Jadi bagusnya tuh kayak itu di tempat-tempat majelis ilmu kita bertamu lawan mamarina dan sanak ya kalau kayak itu. Tapi kada berdataan piannya kayak itu sudah Tuhan tuh kayak itu udah 10 benang sanak kada sama perhatian, kada sama kelakuan. Kada sama sifat, maka kita yang tak pintar nih pertama bakalah, kedua mendoakan. Nah, kita yang tak pintar nih, tak bakal nih, yang tak Tuhan nih, pertama bakalah, yang kedua mendoakan. Jangan kita model kayak menghapuskan situ, biar nyawa-nyawa aku masuk surga, dia masuk neraka terserah nyawa aja. Ada boleh nang kayak itu. Model kayak pasti seorang masuk surga juga ya kalau. Kada boleh memelehi nang sana apa kada boleh kayak itu. Bersabar aja. Doakan. Bila kita muntung mendoakan, ciri Tuhan hendak mengabulkan. Nah, itu. Apabila kabulnya terserah Tuhan, ya kan Tuhan yang dihadangi. Yang penting kita sudah mengajukan proposal. Itu aja. Kayak apa hendak Tuhan memberi, proposalnya kadada. Ayo. Pian takon aja bubuhan yang pejabat pemerintahan ini, bila proposal kadada sumbangan. Proposal dulu ada ya kalau. Nah, sambungannya pulang. Wala tal'an, jangan engkau melaknat ahadan, satu orang pun, siapapun. Ahadan itu isim nakirah dalam ilmu nahwu, siapa saja. Hatta minal kafirin. Walaupun orangnya kada seagama lawan kita. La tal'an, jangan kau laknat. Kenapa garang? Karena mereka itu min khalqillahi ta'ala, makhluk Allah ta'ala juga. Arti khalqi itu diciptakan Allah. Jangan dicela-cela. Walaupun minal kafirin. Nah, jangan dilaknat. Apalagi dibunuh begini betul kafir jojo ketolahkan bumi aja sudah mematiin berataan aja. Itu perhatian iblis. Biar orangnya berjubah, iblis berjubah judulnya. Nah, hati-hati pian. Hati-hati di hari zaman ini lah. Kalau bang mina bon pemuda-pemuda di manakah duduk-dudukan timbul ada pin hendak melajari bom, kada usah bawa behira aja sudah. Bom juanin tuh. Hati-hati, ini macam-macam provokasi ya kalau hoax segala macam itu.
Nah, turuti dan jangan jauh lawan paguruan. Maka itu supaya kita jangan tersalah. Nya mudah ini pinta pengaruh melihat ini orang pina bebulang, pina batas bikin kayak bikin keminting. Asa iya sudah, padahal orang gila. Hakun aja kita menuruti. Hati-hati. Nah, di sini pulang dipadahkan, jangan engkau melaknat satu orang pun dari makhluk Allah siapa saja. Nah, bahkan binatang sekalipun kada boleh dilaknat. Ada loh kisahnya orang pelacur masuk surga gara-gara meminumi anjing. Nah, anjing tuh diminumi. Itu jagur sumpul bahari lah waktu sini mama dari kitabnya. Nah, di sini anjing tuh di sini pelacur masuk surga gara-gara meminumi anjing kehausan. Apalagi kita memberi makani orang Islam penuntut ilmu nasi sabungkus makinnya aja sih Den. Nah itu lu ingat bener tuh si Mandarin itu tuh waktu di Karaton Bahari yang waktu ini nah makinnya aja sih Den. Nah. Wa aksir at-tasbiha wa tahlila wa tahmida wa takbira. Nah banyaki bawirid gitu aja tuh pemahamannya, banyaki bawirid. Nah wala tada' qiraatal Quran ala kulli halin, jangan engkau baampih membaca Quran pada tiap keadaan. Nah, jangan engkau baampih membaca Quran pada tiap keadaan. Illa antakuna junuban, kecuali engkau dalam keadaan berhadas besar. Selama kita dalam keadaan kada berhadas besar, walaupun berhadas kecil, baca aja Quran. Artinya pada kasih illa antakuna junuban itu hadas besar. Kan bila hadas kecil boleh aja baca Quran. Put jatakan tut nah ya amja. Kadaku lagi aku baca Quran ya. Nah, belum belajar berarti itu. Bilanya keluar yang sepermi, nah nyari yang ninto. Kada boleh yang baca Quran. Mun ingbar keluar angin aja bolehnya baca Quran. Di sini padahkan illa antakuna junuban. Nah, lalu para ulama memadahkan kayak apa caranya supaya kita ditulis terus menerus 24 jam membaca Quran. Ada caranya. Nah, barang siapa membaca Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas sekali baisukan. Ulangi nah. Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, 3 baisukan. Kamarian 3. Jadi baisukan kamarian. Maka dianggap inya sudah terus menerus membaca Al-Quran. Nah, mana rahasia sudah dipiane. Rahasia bagi orang pangulir cocok bener nih. Ya kalau ada lagi baca Quran, sudah panggilnya ditulis membaca Quran. Kada kaya itulah tuh maksudnya fadilatnya. Nah fadilatnya. Tapi salajur menyajurai yang mana pangulir pas bener nih. Jadi besokan Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Supaya kita tetap aja termasuk orang yang ketujuh membaca Quran gitu. Karena kamarian kita pulang itu salah satu fadilat itu banyak fadilatnya menumpacahkan banyak bener gitu fadilatnya. Nah itu. Jadi jasidin jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan membaca Quran dalam setiap keadaan kecuali dalam keadaan junub. Wala tada' hudural jumu'ati wal jama'ati wal aidain. Jangan engkau tinggalkan hadir sembahyang Jumat wal jamaati dan berjamaah. Ini fardu kifayah Bang lah. Tapi kalau sembahyang Jumat itu farduain. Tapi kalau sembahyang 5 waktu berjamaah fardu kifayah. Wal aidain sunat muakkad. Jangan engkau tinggalkan itu. Kecuali ya ada yang lebih wajib dari itu. Nah, misalnya ada kayak itu jadi boleh itu. Kalau ada yang ujur-ujurnya. Wandur dan lihatlah olehmu kulla ma lam tarda ayyuqala laka wa yusna abika la tardahu li ahadin wa la tasna'uhu bihi. Pemahamannya nah. Lihatlah sesuatu yang engkau senangi, baik orang mengucapkan sesuatu kepada engkau senang, baik orang memperbuat sesuatu kepada engkau senang, maka perlakukanlah seperti itu kepada orang lain. Nah, itu maksudnya pemahamannya. Mau diartikan seadanya sulit memaham. Jadi bila kita tuh katuju dibari, katuju kan dikit bari nih, maka kita membari juga. Orang katuju juga. Bila kita kada katuju diranguti, jangan meranguti orang. Bila kita kada katuju diludahi, jangan meludahi orang. Nah, itu naranya. Nyep bisa pian waktu bisa motor tuh nah.
wuduan. Maka sudah menyalip tahajud-tahajud nyaring saja cus di beludah belum. Memangnya kada beludah ka kita bang, cuma tampiasin itu sit karena muha. Nah, jadi kita astagfirullah aja kita ya kalau batikap di sini nah. Anunya gumpalannya ninto, wah aja kita nih kata bapak. Nah, kita ada ketujuan kita ya lo, maka jangan kita gawin angka itu. Bila kita menyalip orang, jangan kita beludah. Sebab siapa tahu terjadi kayak kita tuh kepada orang lain kayak itu. Nah, itu maksudnya. Jadi kita tuh merasa-rasa aja bila kita nyaman dengan sesuatu. Nah, gawi itu untuk orang lain supaya orang nyaman. Maka itu tuh merasa-rasa seorang jadi itu. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa itu jadi pelajaran sebenarnya. Jadi pelajaran. Nah. Wah kalau Salman berbunyi sudahlah. Setelah kita sambung bulan. Kada tamat lagi nah hadis berapa nih? Hadis ke-39. Nah, tadi 3 kali pertemuan hanya tamat nih. Panjang Bang juga hadisnya nah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.